Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bu akan mencoba menjelaskan materi kita yang selanjutnya di pengantar teori peluang itu masih dalam konsep peluang ya. Nah, untuk materi lanjutannya itu kita akan membahas tentang peluang bersyarat. Ada peluang bersyarat, ada peluang dua peristiwa yang saling bebas. Jadi nanti kita akan mencari tahu apakah dua kejadian itu saling bebas atau tidak. Nanti ada pengertian ruang partisi dan ada dalil base untuk membantu menjelaskan konsep peluang. Oke, kita masuk ke peluang bersyarat dulu. Jadi suatu kejadian untuk mencari peluang sebuah kejadian yang kejadiannya itu memiliki syarat atau dipengaruhi oleh kejadian lain gitu. Misalnya peluang terjadinya kejadian B jika diketahui bahwa kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat. Nah, kita tulisnya peluang B dengan syarat A gitu ya. Nah, jika sebaliknya kalau kejadian A dengan syarat B, maka akan kita balik peluang A dengan syarat B. Nah, untuk mencari menghitung peluangnya, syarat pertama itu adalah kita harus punya irisan. Jadi sebuah kejadian bersyarat itu kejadiannya itu harus memiliki irisan di antara dua kejadian itu. Jadi kejadiannya itu harus terjadi bersamaan, maka kita bisa menentukan irisannya, maka peluang itu adalah masuk ke peluang bersyarat. Jadi jika syaratnya A, maka kita akan bagi irisan tersebut dengan peluang kejadian A. Jika syaratnya B, maka kita bagi dengan peluang B. Ini peluang B ya. Oke, contoh. Kita punya sebuah dadu yang dilantunkan sebanyak 1 kali. Jika diketahui angka yang muncul adalah bilangan ganjil, angka yang muncul adalah bilangan ganjil. Nah, berarti itu apa aja sih? 1, 3, 5. Nah, jadi misalkan A itu adalah bilangan ganjil, maka A itu adalah 1, 3, 5. Kemudian tentukan peluang munculnya angka lebih dari 4. Nah, ini misalkan kita anggap B itu adalah kejadian munculnya angka lebih dari 4. Berarti B itu adalah 5 dan 6. Nah, berarti kita tinggal menentukan peluang masing-masing. Nah, kita cari tahu dulu. Di sini kan S-nya itu karena satu ganjil itu maka 1 sampai 6 ya. 4, 5, 6. Kemudian kita cari juga peluang dari A. Peluang A karena NA-nya ada 3, maka peluang A-nya itu adalah 3/5. Kemudian peluang B-nya itu adalah 2/5 karena N-nya ada 2. Nah, tapi jangan lupa kita harus punya irisan. Irisan itu adalah yang menentukan apakah kejadiannya itu bersyarat atau tidak. Di sini antara A sama B ada sama-sama memiliki 5, maka A irisan B-nya 5, maka NA irisan B-nya itu adalah 1. Artinya peluang A irisan B itu adalah 1/5 gitu. Nah, maka kita bisa masukkan. Jadi kalau di sini kan yang diminta jika diketahui, maka jika diketahui angka ganjil itu jadi syaratnya, berarti yang ditanya itu adalah peluang B-nya. Berarti yang ditanya itu adalah peluang B dengan syarat A. Karena yang jadi syarat itu adalah bilangan ganjil, maka sama dengan peluang A irisan B-nya ada, ini 1/6 ya, kenapa jadi 5? Karena kan NS-nya 5. Peluang A irisan B-nya adalah 1/6, peluang A-nya itu adalah 3/6, maka jawabannya itu adalah 1/3 gitu. Kemudian contoh berikutnya, sebuah survei pada pasien rumah sakit Y berjumlah 100 orang. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan merokok terhadap penyakit jantung. Nah, ini tulisannya agak hilang. Nah, ini penyakit jantung ya. Ini adalah penyakit jantung. Ibu tulis PJ di sini. Ini bukan penyakit jantung, bukan BPJ. Kemudian ini nanti adalah yang merokok, ini adalah yang tidak merokok. Nah, ini jumlah ya. Jumlahnya. Nah, merokoknya di sini misalnya ada 50, yang tidak, ini ada 10, maka ini ada 60. Terus yang tidak merokoknya itu di sini 35 nih ya, kayaknya ini angkanya 35, ini 45. Berarti kalau ini 45 biar 100 ya, dia datanya ada 100. Sebentar, ini 40. Berarti yang tidak merokoknya itu ada 5. Nah, ini datanya dari soal ini. Nah, jadi di sini bacanya yang 50 orang ini adalah dia merokok dan memiliki penyakit jantung kayak gitu. Kalau misalkan yang tidak merokok dan bukan penyakit jantung, berarti jumlahnya 35. Nah, kayak gitu kurang lebih ya untuk tabelnya. Nah, di sini yang ditanya adalah mengidap penyakit jantung jika diketahui orang tersebut merokok. Berarti orang tersebut
yang jadi syarat itu adalah orangnya merokok. Nah, jika penyakit jantung, berarti kalau misalkan A itu adalah terpilihnya merokok, B itu adalah terpilihnya penyakit jantung. Maka kalau yang ditanya pengidap jantung jika diketahui merokok, berarti yang ditanya adalah peluang B dengan syarat A. Jadi peluang A irisan B dibagi PA. Nah, peluang A irisan B itu kan berarti yang sama, yang merokok dan penyakit jantung itu adalah ini 50 ya. Nah, 50 kita bandingkan sama keseluruhan. Jadi peluang A irisan B-nya itu adalah 50/100 nih. Kemudian dibagi sama peluang A. Peluang A itu adalah yang merokok. Yang merokok itu ada 60 keseluruhan kan. 60 kita bagi 100. Jadi 60/100, maka peluang B dengan syaratnya itu adalah 5/6 gitu. Atau kebalikannya, peluang yang terpilih itu adalah perokok tapi orang tersebut memiliki penyakit jantung. Berarti yang jadi syaratnya itu adalah yang penyakit jantung. Jadi kita balik, jadinya peluang A dengan syarat B. Nah, ini sama juga caranya seperti tadi ya. Nah, berikutnya ada kejadian lagi yang dalam suatu percobaan kita bisa balik. Terkadang yang ditanya itu justru irisannya. Jadi kalau yang ditanya adalah irisan kejadiannya, itu berarti kita bisa cari dengan mengalihkan peluang A dikalikan dengan syaratnya gitu. Contoh, di dalam sebuah keranjang terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih. Dari keranjang tersebut akan diambil 2 bola. Nah, jadi dalam keranjang ada 3 bola merah, 4 putih. Nah, ini masing-masing diambil. Ada yang pertama, terus diambil lagi kejadian yang kedua gitu. Nah, yang pertama, yang ditanya, tentukan peluang terambilnya bola putih pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua. Artinya, pengambilan kedua itu adalah pengambilan yang melakukan syarat atau dilakukan dengan syarat. Syaratnya apa? Pengambilan pertama sudah dilakukan lebih dulu gitu. Jadi peluang bola merah pengambilan kedua nih, ini adalah peluang B pengambilan peluang B, peluangnya kejadian yang kedua gitu. Tapi dengan syarat dia sudah diambil terlebih dahulu oleh yang pertama. Jadi A itu adalah kejadian terambilnya bola merah. Terus yang B itu adalah kejadian putih, yang B-nya adalah bola merah, maka kita cari irisannya. Kenapa irisannya? Karena tanya dan ya. Maka peluang A irisan B gitu. Peluang A, peluang kejadian A dan B gitu ya. Nah, kita cari dulu peluang A-nya. Peluang A-nya itu kan di sini kan ada A itu tadi terambil bola putih. Kita ambil dari seluruhnya 7. Nah, ini sebenarnya bisa langsung. Ini kan putihnya ada 4. Terus seluruh bolanya ada 7, maka pengambilan bola putihnya itu adalah 4 dari 7 gitu. Atau boleh juga pakai kombinasi, sama aja hasilnya. Kemudian untuk pengambilan kedua, karena pengambilan pertama sudah terambil lebih dulu, berarti kan sekarang sudah tidak ada lagi bolanya yang putih tadi ya. Nah, berarti kamu tinggal ambil yang merahnya, tadi ada 3, kita per 6. Kenapa per 6? Karena tadi bolanya ada 7, sudah diambil 1 sebelumnya, tinggal 6, maka dia hasilnya 3/6 sama. Jadi peluang A irisan B itu adalah peluang A kita kaliin sama peluang keduanya gitu, atau hasilnya adalah 2/7. Oke, selanjutnya peristiwa saling bebas. Jadi dalam sebuah percobaan, terkadang percobaan tersebut kejadiannya banyak gitu. Nah, kejadian-kejadian itu kita bisa cari tahu apakah kejadiannya saling bebas atau tidak saling bebas. Nah, untuk tahu saling bebas atau tidak, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita tentukan apakah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, jika memenuhi maka kejadiannya saling bebas. Nah, ini ada beberapa definisi yang termasuk. Nanti kalian bisa buktikan sendiri dengan dibaca kalau terjadi pada dua kejadian saling bebas ya. Contoh nih, sebuah keranjang berisikan 3 bola. Bola-bola tersebut diberi nomor urut 1, 2, dan 3. Jika A adalah kejadian terambilnya bola bernomor 1 dan 2, dan B adalah kejadian 1 dan 3, C adalah 2 dan 3, nah tentukan apakah kejadian A, B, C itu adalah saling bebas. Nah, berarti kita harus cari peluang kejadian A berapa. Nah, tadi kan mau ngambil 2 bola dari 3, ya berarti peluangnya 2/3. Nah, berarti ini berlaku dengan yang peluang B juga sama, karena mau ngambil 2 dari 3. Peluang C juga sama. Nah, sekarang kita cari peluang A irisan B irisan C. Di sini 0. Kenapa? Karena dari kejadian yang A itu ngambil 1 dan 2. Yang B itu 1 dan 3. C itu 2 dan 3. Nah, dari kejadian A, B, C ini tidak ada satupun yang sama. Gitu, di ketiga-tiganya. Misalnya ada pengambilan angka 1 di ketiganya enggak. 1 itu hanya ada di A sama di B. Nah, berarti
tidak ada irisan, maka irisannya adalah 0. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumus ternyata tidak sesuai. Peluang A irisan B irisan C tidak sama dengan peluang A kali peluang B kali peluang C gitu. Maka karena tidak sama, maka A, B, C tadi itu tidak saling bebas dalam kejadian ini kayak gitu. Atau kita coba yang kedua. Dilantunkan koin sebanyak 2 kali. A adalah kejadian munculnya pelantunan pertama dan B adalah munculnya gambar pada pelantunan kedua gitu. Nanti kan kamu bisa cek nih, coba untuk kejadian A dulu. A itu adalah kejadian angka pada pelantunan pertama. Jadi kan misalkan pelantunan itu ada misalnya angka pelantunan pertama, terus yang keduanya angka juga, terus bisa juga angka gambar gitu. Nah, untuk angka yang pertama angka gambar. Terus untuk yang B itu kejadian muncul gambar pada pelantunan kedua, berarti bisa aja gambar-gambar atau angka gambar. Nah, itu kejadiannya. Nah, peluang A itu adalah munculnya angka di pelantunan pertama. Nah, ini ada 2 kejadian. Nah, kita berarti peluang A itu adalah sama dengan 1/2. Dari mana? Dari 2/4. Yaitu ini ada 2 dari 4. Kan semestanya itu 2 angka itu pasti 4 ya. Terus peluang B juga sama. Ini ada 2 dari 4, maka dia peluang B juga 2/4. Nah, peluang A irisan B nya kita lihat di sini yang sama itu adalah AG. Nah, berarti A irisan B nya itu adalah AG. Nah, berarti AG, karena AG itu 1, maka peluang A irisan B nya 1/4. Nah, kita cek peluang A kali peluang B itu sama dengan 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Nah, karena dia memenuhi, maka A dan B di sini saling bebas gitu. Berikutnya kita masuk ke materi partisi. Nah, partisi itu adalah kejadian-kejadian dalam sebuah ruang sampel. Jadi misalkan kita punya kejadian B1, B2, B3 sampai Bn dalam ruang partisi, dalam sebuah ruang sampel. Nah, jika memenuhi BI irisan BJ tidak sama dengan himpunan, maksudnya himpunan kosong ya. Kemudian B1 gabung B2 gabung B3 sampai Bn adalah semesta dan peluang Bi itu adalah lebih dari 0, maka dia memenuhi partisi. Maksudnya gini, misalnya kita punya himpunan B1, B2, B3 dalam S. Nah, kita masuk dalam ruang sampel. Nah, misalnya kamu cari B1 irisan B2, oh ternyata himpunan kosong. B1 irisan B3, ini juga himpunan kosong. Kemudian B2 irisan B3 juga himpunan kosong. Nah, kemudian kita cek, berarti syarat 1 terpenuhi. Terus kita lihat syarat 2. Jika B1 kita gabungin B2, kita gabungin B3 itu adalah hasilan semesta, maka ini juga terpenuhi. Yang syarat ketiga itu harus peluang antara B1, peluang B2 dan peluang B3 lebih dari 0, ini juga terpenuhi. Maka nanti B1, B2, B3 ini adalah partisi dalam ruang sampel S. Contoh, sebuah dadu dilantunkan sebanyak 1 kali, berarti kan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. A merupakan kejadiannya munculnya 1 dan 2. Nah, A nya 1, 2. B nya adalah angka 3, 4, 3, 5, 6 dan C nya adalah 4. Nah, apakah A, B, C adalah repartisi? Nah, kita cek. A irisan B sama A irisan B itu adalah himpunan kosong karena A sama B tidak ada yang sama, ya kan? A irisan C juga sama, himpunan kosong. B irisan C juga himpunan kosong, maka syarat 1 terpenuhi. Syarat kedua, kalau ini digabungkan itu hasilnya harus semesta. Nah, ini kalau kita gabungkan itu kamu akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka memenuhi sampel, syarat 2 terpenuhi. Kemudian kita cek lagi untuk peluang. Peluang A 2/6. Peluang B ada 3, maka 3/6 dan peluang C 1/6. Nah, karena ketiga-tiganya memiliki peluang yang lebih dari 0, maka syarat 3 juga terpenuhi gitu. Nah, karena ketiga syarat terpenuhi, maka A, B dan C di sini adalah partisi dalam ruang sampel. Nah, kurang lebih seperti itu untuk partisi. Selanjutnya kita masuk ke dalil base. Nah, dalil base itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi jika
kejadian dalam ruang sampel itu adalah ruang partisi. Jadi hanya bisa dihitung atau dikerjakan menggunakan Darius base jika kejadian-kejadian tersebut adalah sebuah partisi dari S. Maka peluang kejadian sembarang dari S dan peluang A lebih dari 0 dapat ditentukan menggunakan rumus peluang A sama dengan sigma dari PBI kali peluang A dengan syarat BI. Dan kalau mau cari peluang BI dengan syarat A, itu adalah peluang BI dikali peluang A dengan syarat BI kita bagi sama peluang A. Nah, ini adalah disebut aturan Bayes. Contoh, Aldebaran, Boni, dan Cinta merupakan mahasiswa yang akan dicalonkan menjadi ketua BEM. Peluang Aldebaran terpilih menjadi ketua BEM adalah 0,3. Peluang Boni terpilih 0,5 dan peluang Cinta terpilih 0,2. Nah, katanya kalau misalkan mereka mengusahakan SPP akan turun, maka menjanjikannya itu adalah SPP akan turun jika terpilih. Nah, ternyata jika Aldebaran yang terpilih, maka peluang turun SPP adalah 0,8, kalau Boni yang terpilih 0,1, dan jika Cinta yang terpilih adalah 0,4. Yang ditanya adalah tentukan peluang bahwa SPP akan turun. Nah, untuk soal seperti ini kan berarti ada dua masalah nih. Yang pertama adalah kita akan memilih ketua BEM, nyari peluang untuk memilih ketua BEM. Satu lagi adalah peluang untuk memilih SPP, apakah turun atau tidak gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, kamu harus mencek dulu di antara dua permasalahan ini, antara memilih ketua BEM dan memilih peluang SPP akan turun, mana yang merupakan kejadian partisi gitu. Jadi apakah memilih ketua BEM yang jadi partisi atau SPP yang akan turun yang jadi partisi. Nah, di sini yang akan jadi jadi partisi itu adalah yang pemilihan ketua BEM. Kenapa? Karena untuk pemilihan ketua BEM itu memenuhi ketiga syarat tadi. Yang pertama, dia itu terjadi dalam sebuah kejadian, yaitu memilih ketua BEM gitu. Itu kejadiannya langsung satu ya, dalam satu kejadian, memilih A, Boni atau Cinta. Nah, jadi mereka kalau digabungkan kamu akan dapat semesta. Jadi saat memilih Aldebaran, memilih Boni dan Cinta itu akan memenuhi semesta. Atau bisa juga kita lihat dari peluangnya. Aldebaran 0,3, kita tambahkan dengan Boni 0,5 dan Cinta 0,2. Nah, ini kalau dijumlahkan peluangnya itu adalah 1, atau sama dengan peluang semesta gitu, berarti dia memenuhi. Maka yang jadi partisi itu adalah ketua BEM-nya. Nah, berarti di sini kita misalkan jika B1 adalah terpilihnya Aldebaran, maka peluang B1 0,3 sudah ada di soal. B2 adalah kejadian terpilihnya Boni, peluang B2 adalah 0,5. B3 adalah kejadian terpilihnya Cinta, peluangnya adalah 0,2. Nah, maka karena pemilihan ketua BEM itu adalah partisi, maka A-nya itu adalah SPP yang akan turun. Nah, disitu juga dikasih tahu. Jika Aldebaran yang terpilih, maka peluang turunnya uang SPP adalah peluang A dengan syarat B1. Jadi syaratnya B1 yang terpilih. Peluangnya tadi 0,8. Jika Boni yang terpilih, maka peluang turunnya uang SPP adalah 0,1. Peluang A dengan syarat B2. B2 itu tadi terpilihnya Boni. Dan jika Cinta, peluang A dengan syarat B3 0,4. Nah, kalau sudah ada datanya semua, kita tinggal masukkan ke peluang A. Tadi rumusnya peluang A sama dengan sigma dari PBI dikali peluang A dengan syarat BI. Jadi kita tinggal jabarkan sebanyak B-nya. Tadi B-nya ada 3, berarti peluang B1 dikali peluang A dengan syarat B1, peluang B2 kali peluang A dengan syarat B2, dan peluang B3 kali peluang A syarat B3. Nah, ini semua data yang ada di sini, kita tinggal masukkan dan dikalikan. Ternyata kita peroleh peluang A-nya itu adalah 0,37. Jadi peluang bahwa SPP akan turun sebesar SPP turun adalah sebesar 0,37. Nah, ini peluang secara keseluruhan. Artinya kita tidak tahu ini karena dipilih karena siapa yang jadi ketua BEM nih kalau sebesar ini gitu. Ini hanya peluang SPP turun jika dilihat secara keseluruhan. Nah, pertanyaan berikutnya itu gimana jika SPP-nya turun karena Aldebaran yang terpilih ketua OSIS? Nah, itu berarti kita pakai syarat. Jadi jika yang terpilih Aldebaran terpilih sebagai ketua OSIS, berarti peluang B1 ya, Aldebaran B1 dengan syarat A. Nah, ini SPP-nya turun. Jadi kita balik. Nah, itu tadi rumusnya adalah peluang B1 dikali peluang A dengan syarat B1, nanti kita bagi sama peluang A. Tuh, peluang B1 tadi 0,3 kalikan dengan
0,8. Nanti kita bagi sama 0,37 gitu. Tadi kan sudah dihitung. Jadi sama dengan 0,24 dibagi 0,37 atau sama dengan 24/37 gitu ya. Nah, ini juga sama cara yang lain, pertanyaan lain masih tentang dalil base. Jadi di sini ada dua permasalahan. Jadi pertama kita memilih 3 buah kotak yang berisi compact disc. Kotak pertama ada 1 CD dan 2 CD Sony. Kotak kedua ada 3 CD verbatim dan 4 CD Sony. Kotak ketiga 5 CD verbatim dan 1 CD Sony. Nah, sebuah kotak akan diambil secara acak di mana peluang terambil kotak tersebut sama besar. Kemudian sebuah CD akan diambil dari kotak tersebut. Tentukan peluang bahwa CD yang terambil merupakan CD verbatim. Nah, berarti sekarang kita tentukan lagi yang jadi partisi yang mana. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi. Jadi pertama kita milih kotak dulu. Ada 3 buah kotak, kotak 1, 2, 3. Terus masing-masing di sini ada CD lagi, ada CD verbatim, ada CD Sony gitu. Ini ada 3 verbatim, ada 4 Sony. Ini ada 5 verbatim dan 1 Sony. Nah, jadi ini kita disuruh milih. Jadi pertama milih kotaknya dulu 1, 2, 3 atau langsung milih CD di dalam kejadiannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini hampir sama seperti tadi. Ini sebenarnya sudah jelas yang jadi partisi itu adalah pemilihan kotak. Karena saat pemilihan kotak ini langsung jadi satu kejadian. Beda kalau kita mau milih yang jadi CD adalah yang jadi partisi, itu nggak bisa karena kan masing-masing kotak ada pemilihan CD lagi gitu. Jadi kejadiannya tidak dilakukan sekaligus, tidak dalam sebuah kejadian gitu. Maka pemilihan CD tidak bisa jadi partisi gitu. Jadi yang jadi partisi adalah pemilihan kotak. Nah, kita misalkan B1 adalah kejadian terpilihnya kotak 1. Berarti peluangnya adalah 1/3. Kenapa? Karena dia peluang terpilih sama besar. Berarti peluang B1 adalah 1/3. Peluang B2 adalah 1/3 juga ya. Peluang B3 juga 1/3 karena terpilihnya kemungkinannya sama besar. Kemudian peluang kejadian terpilihnya CD verbatim. Nah, CD verbatim di kotak 1. Kotak 1 kan verbatim ada 1. Kotak CD-nya ada 3. Maka dia peluangnya 1/3. Peluang A dengan syarat B2. Di sini ada 3 verbatim, ada 4 Sony. Berarti 3 dari 7 karena ada 7 CD. 3/7. Di kotak ketiga verbatimnya 5, seluruhnya ada 6. Jadi 5/6. Nah, kalau sudah datanya semua ada, kita tinggal masukkan ke rumus base-nya. PB1 kali peluang AB1 tambah PB2 kali peluang AB2 tambah PB3 kali peluang AB3. Nah, data di sini semua sudah ada. Kita masukkan ke soal, ke rumus. Nah, di sini kita dapat jawabannya adalah 67/126 gitu. Kemudian yang jawaban pertanyaan B itu adalah peluang CD verbatim dipilih dari kotak kedua. Maka di sini yang ditanya adalah peluang B2 dengan syarat A. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. Peluang B2 kali peluang A dengan syarat B2 kita bagi sama peluang A yang tadi sudah kita hitung. Ini dapat. Gitu. Maka peluangnya itu adalah 18/67. Nah, itu kurang lebih untuk materi tentang konsep peluang. Jadi soal-soal hari ini itu memang peluangnya itu agak lebih sedikit ribet daripada materi minggu lalu. Makanya untuk yang beberapa soal bisa kita selesaikan menggunakan dalil base. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan dari materi ini. Silakan dipelajari semuanya. Kemudian disimak, dicatat, dan kita kerjakan latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.